wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sedang bersama Pak Fajar Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beliau. Nah, sebelum kita mewawancarai beliau, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Ada saya Reksa, Saya Talita, saya Angel. Karena kita sudah memperkenalkan diri, mungkin langsung saja kali Pak. Boleh. Oke. Sebelumnya Bapak ini alumni mana atau apa sih? Alamatnya. Iya, alma maternya dulu. Baik, kawan-kawan. Sebenarnya saya juga satu alma mater dengan kawan-kawan. Saya dulu namanya Diksatrasia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya masuk tahun 2010, keluar 2017. Maksimalkan waktu kuliah. Ya itu. Jadi saya juga dari Pendidikan Bahasa Indonesia, ketemu dosen yang sama, satu dengan kuliah yang sama. Oh, berarti alumni kita ya, cutting kita. Nah, apakah Bapak sudah pernah menerbitkan buku-buku puisi? Ya, sebelumnya mungkin untuk buku tunggal saya belum menerbitkan, tapi untuk buku bersama atau antologi saya sudah sekitar belasan lah, sudah membuat beberapa antologi. Itu. Untuk yang puisi ya belum. Bapak sejak kapan ya menulis itu? Kalau untuk menulis puisi secara umum sih mungkin dari sejak SMP. Waktu itu kalau tidak salah ada lomba menulis puisi tema Ramadan. Kebetulan ikut dan alhamdulillah dapat juara itu. Walaupun dapat buku doang ya, masyarakat pasti dapatnya itu ya peralatan ATK. Jadi awal mula 2006 itu mulai masuk SMA mungkin bertemu guru bahasa Indonesia, mulai ada mata pelajaran materi tentang menulis puisi mendalam lagi. Lalu kemudian ketika di perkuliahan mungkin lebih terarah lagi, lebih termotivasi lagi. Ini dari situ sih awal mula. Selanjutnya, apakah puisi Bapak ini pernah dimuat di media massa? Untuk media massa beberapa sudah ada yang menerbitkan, baik itu yang cetak maupun yang daring. Dulu ada di Radar Banten ada kolom sastra, ada pernah di Radar Banten. Di Kabar Banten juga dulu ada kolom sastra juga. Lalu ada di beberapa majalah seperti majalah waktu itu ada Klik Banten, itu majalah pendidikan di Dinas Pendidikan. Terus selebihnya di media-media online juga sering ada beberapa media online yang menerbitkan. Sejauh ini baru itu sih. Kan katanya Bapak pernah buat puisi ya? Ya. Apakah puisinya pernah mendapatkan penghargaan atau pernah memenangkan lomba gitu? Tingkat apa gitu? Awal kalau tidak salah tahun 2012 waktu itu ada lomba menulis puisi Hari Ibu dari FLS LDK, itu Forum Silaturahmi LDK LGS Banten. Saya ikut, lalu dapat juara 2. Lalu di tahun yang sama saya juga ikut Semarak Bulan Bahasa di UGM. Ada yang terlihat ini ya. Tahun 2012 pernah ikut Cipta Puisi yang umum, alhamdulillah dapat juara 1. Jurinya dosen kalian tercinta Pak Heron. Baik, selanjutnya puisi Bapak ini tuh beraliran apa sih? Rock and roll. Ya, tergantung sih ya, karena ya tergantung motifnya. Kalau dulu kan masih remaja, masih gairah muda. Motifnya kan motif romansa ya. Jadi mungkin tema-temanya tentang gelisahan hati lah, tentang percintaan, romantisme ya. Tapi kesini mungkin sudah berubah ya. Mereka sudah tidak lagi menuliskan tentang romansa lah ya. Mungkin balik lagi ke kritik, malah saya semenjak dulu skripsi kan membahas tentang puisinya Tupai Estradik tentang sejarah. Dari situ saya mulai menekuni tentang sejarah, tentang bagaimana puisi ini sebagai manifestasi sejarah. Jadi ketika saya membaca puisinya Mas Toto itu, ternyata banyak sejarah yang bisa saya gali. Kenapa sih tidak menurut tentang sejarah juga, Mas?
mulai dari tahun 2018 itu saya mulai beberapa memasukkan unsur-unsur kebudayaan di puisi saya. Berarti ngikutin zaman atau gimana ya? Mengikuti perkembangan diri sendiri mungkin ya. Karena kalau masih remaja mungkin masih muda, mungkin tentang romantisme, baca-baca Sapardi lah. Ketika di pergerakan baca Rendra lah, itu mungkin mempengaruhi terhadap penulisan. Ketika sudah dewasa, sudah tidak lagi fokus ke situ, mungkin ya tentang kehidupan, tentang kultur, tentang konsen-konsen yang lebih bapak-bapak sih. Mungkin begitu ya. Itu sih mungkin kalau mau genre. Terus untuk aliran mungkin saya karena gurunya mungkin kiblatnya Rawamangun, ke Batu Tirta, ke Batu Budaya, mungkin lebih ke penyair-penyair Sunda lah, dari Swandi, Acep Jam, mungkin ke arah situ. Pertanyaan selanjutnya Pak, latar belakang apa yang mendasari puisi-puisi yang Bapak tulis? Latar belakang pembuatan apa latar belakang Ini puisi-puisi yang Bapak tulis? idenya ya, Iya. seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau zaman dulu masih muda ya, mungkin idenya mungkin ya tentang pacar lah gitu kan ya. Kalau sekarang mungkin ya tentang apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari media, dari informasi yang saya lihat. Mungkin karena segmentasinya sekarang bukan lagi segmentasi idealis, segmentasinya mungkin ke arah lomba, ke arah kurasi, mungkin disesuaikan dengan temanya misalnya tentang pagar laut, ya mungkin saya akan menggali informasi dulu tentang pagar laut. Tentang budaya mungkin saya gali dulu tentang budaya yang jadi sekarang lebih tematik dibanding dulu yang idealis saya tentang cinta, idealis tentang ini lah. Kalau sekarang lebih tematik sih, lebih ingin mengikuti pesanan, kalau ya ingin mengikuti arus aja sih. Seperti itu sih. Kan katanya tadi Bapak tuh seorang guru ya. Itu di guru apa? SMP atau SMA? Ada di MTS, tingkat SMP. Itu Bapak guru bahasa Indonesia kan? Ya pastinya. Itu kan di tingkat SMP juga kadang masih ada, bukan masih ada, emang lomba-lomba gitu kan, masih ada lomba-lomba puisi. Apakah Bapak pernah ngasih ini nih puisi saya, kamu yang bacain, terus nanti anak itu dapat juara atau gimana? Pernah nggak kayak gitu? Atau Ya karena seperti kalau lomba kan sifatnya tematik ya, berarti panitia juga menyiapkan tema tertentu dan puisi tertentu, makanya untuk hal itu agak susah karena kan puisi-puisi saya kan memang puisi beda dengan puisi remaja yang umum ya, general. Kalau saya kan segmentasinya khusus, jadi kalau ke arah situ susah, kecuali memang untuk puisi-puisi yang sekadar untuk penciptaan, sekadar untuk tugas atau untuk dibukukan, mungkin beberapa saya contohkan puisi milik saya pribadi maupun puisi-puisi yang khusus spesifik seperti puisi naturalis, misalnya Sapardi, puisinya puisi-puisi simbolis, misalnya Tarji, seperti itu sih. Kalau untuk pembelajaran sih lebih spesifik dan penulis yang punya karakter yang khusus, yang kuat. baik, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaannya. Semoga buat kalian yang pendengar, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.